Ini salah satu buku yang kalau Anda belum baca, saya sarankan baca. Nah, saya taunya orang ini gara-gara dia di LinkedIn saya masuk. Kemudian saya lihat TED Talk-nya dia. Nah, salah satu TED Talk-nya dia belajar tentang buku ini. Semua itu dimulai dari why. Dia sebut the golden circle. Semua itu dari why. Nah, ini saya hubungkan dengan topik saya. Oke. Okay? Why di sini how dan what. Jadi gini, dia sebutkan perusahaan-perusahaan terkenal di seluruh dunia seperti Apple ya, itu misalnya loh ya, itu semua itu kalau promosi itu bukan what-nya, bukan how-nya, tapi dari why-nya. Jadi dia membuat kita berpikir kenapa kamu butuh beli beli ini, bukan karena lihat ini desainnya bagus, beli gini-gini. Ada telepon yang jauh lebih canggih daripada iPhone, ada produk yang lebih lebih bagus daripada MacBook dan sebagainya. Tapi karena cara promosinya itu membuat kita berpikir why, ya, kenapa kita membuat produk ini untuk membantu Anda. Anda akan butuh produk ini. Di situ. Jadi semua itu bermulai dari why. Nah, dari topik kali ini mungkin agak panjang, wallah alam, maaf kalau kepanjangan, bisa di stop, dilihat lagi atau didengarkan lagi. Ini mungkin tidak perlu apa step by step, jadi cuman didengarin bisa. Semua itu mulai dari why yang benar. Kalau dalam Islam why yang benar itu adalah niat gitu. Kemudian how-nya itu bagaimana. Bagaimana. Jadi why-nya terus what-nya itu adalah tujuannya kita. Goal-nya kita itu apa gitu. Jadi why-nya harus benar, how-nya itu harus halalan toyiban dan legal. Makanya saya sering bilang, tolong kalau ke Kanada jangan ilegal. Yang rugi Anda sendiri, nanti dideportasi. Kalau sudah dideportasi, itu nama Anda di blacklist di seluruh sistem aviation. Jadi Anda nggak bisa minta visa ke negara lain, apalagi Anda Muslim, Anda ingin haji, umroh, itu susah dapat visanya gara-gara pernah dideportasi. Jangan sampai ilegal, ya itu pesan saya. Jadi caranya harus halal, harus soyiban, toyib itu baik, halal, ya. Jadi sesuai dengan Islam. Anda kepingin keluar negeri, niatnya tuh baik, bukan untuk cari kerja yang haram, gitu. Caranya juga legal, gitu. Kemudian capai goal yang bermanfaat untuk orang banyak. Ini goal yang paling saya sarankan. Karena banyak orang berpikir cuma aku. Saya ingin kerja yang bagus, biar dapat jabatan tinggi, uangnya banyak, cuman aku, atau keluargaku. Yang Anda dapat itu cuma dunia aja, gitu. Kalau Anda berniat untuk bekerja itu nanti efeknya ke orang banyak, itu sama Allah dimudahkan untuk mencari rezeki lebih banyak lagi, gitu. Jadi mulai dari why-nya ya, niatnya harus benar ya, cita-citanya bagus, mindsetnya cepat ya. Kemudian how-nya sumbernya halal ya, caranya halal, harus legal juga ya. What-nya ini adalah goal-nya, tapi juga what-nya ini dari juga apa yang Anda lakukan, muamalahnya, cara kerjanya, studinya, amal kebaikannya ya, dan goal-nya itu ya. Saya akan bercerita pengalaman saya, bagaimana saya memakai konsep The Golden Circle untuk mencari volunteer job dan pekerjaan sejak pindah di Kanada. Saya pindah 2002, sebelum saya tahu buku ini. Tapi karena panjang, saya akan berikan di video lainnya, insya Allah ya. Karena ini materi untuk webinar, untuk teman-teman saya dan anak-anaknya. Jadi memang saya beri mindset yang tepat gitu. Dan di webinar itu saya sebutkan pengalaman saya itu tidak selalu mulus yang dikira orang. Enak ya di luar negeri, duitnya banyak. Nggak mulus, ada up and down-nya. Dan saya ceritakan bagaimana perjuangan saya. Tapi insya Allah karena kepanjangan saya share next time ya, insya Allah ya. Nah, pentingnya niat itu ada why ya. Ini menurut Simon Sinek kan pentingnya why itu ya. Dalam Islam gimana? Rasulullah itu bilang setiap amal itu tergantung kepada niatnya. Sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Siapa yang hijrah karena Allah dan Rasulnya, hijrahnya mendapatkan pahala dari Allah. Siapa yang hijrah karena dunia yang ingin ia raih, atau karena wanita yang ingin dia nikahi, hijrahnya akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Bicara tentang hijrah, hijrah itu perpindahan secara fisik atau secara emosional aja, atau secara spiritual. Kalau Anda ingin pindah ke Kanada, berarti fisik juga kan, emosional juga kan, spiritual juga. Nah, kalau Anda niatnya itu hanya untuk mendapatkan dunia,
ya Anda cuma dapat apa yang Anda niatkan itu. Kalau Anda niat ke sini untuk menikahi orang yang sudah tinggal di sini, ya itu aja yang Anda dapatkan. Anda tidak dapat pahala di akhirat. Makanya saya sebutkan berkali-kali di webinar saya, itu penting sekali pasang niat yang benar karena Allah. Anda ingin pindah ke Kanada, ke Saudi, ke Hong Kong, kemanapun juga. Ataukah misalnya Anda tinggal di desa di Indonesia, pindah ke Jakarta, ke kota-kota. Itu pasang niat yang benar. Jangan cuma niat, aku ingin dapat hidup lebih baik, aku ingin dapat uang banyak, jabatan tinggi, sekolah bagus. Jangan, rugi, karena cuma Anda dapatkan apa yang Anda niatkan, itu aja. Tapi kalau Anda niat karena Allah dan Rasulnya, Anda akan dapat pahala juga gitu loh. Nah, ini contohnya. Setiap kuda yang digunakan di jalan Allah ada pahalanya, hingga apabila ia makan rumput, bahkan sampai ketika berjalan di atas batu akan atau duri. Yang punya itu dapat dapat pahala gitu. Kuda, bayangkan zaman dulu itu kuda itu seperti mobil sekarang. Makanya waktu saya niat dapat mobil, saya niatkan gara-gara hadis ini. Ya Allah, aku cari mobil yang dengan mobil itu aku bisa ke masjid lebih mudah, bawa anak-anak ke masjid, jadi terbiasa ke masjid. Kalau ada acara di masjid kita bisa gampang ikut, bisa membawa makanan untuk iftar, berbagi saat Ramadan dan sebagainya. Itu yang saya pakai karena gasnya saya dapat pahala, uang yang keluar untuk apa namanya ke garasi itu dapat pahala. Memang berat berat tapi akhirnya dapat pahala gitu ya. Jadi jangan mudah putus asa, asal jangan lupa pasang niat yang benar, kemudian jangan terjebak tren tanpa arah yang jelas, oke? Okay? Nah, ini adalah ultimate goals. Jadi kalau Anda punya niat yang betul dalam hidup ini, itu masa lalu, masa kini, dan masa depan kita punya goal yang berbeda-beda. Mungkin goal kita dalam 5 tahun ini, 10 tahun mendatang, 100 100 tahun. Ya enggak sih. Maksudnya itu kalau kita masih muda kan pikiran kita tuh sudah panjang aja ya. Padahal itu setiap goal berbeda-beda. Misalnya kita untuk studi, goalnya itu apa, untuk apa bekerja goalnya apa, untuk menikah goalnya apa. Adalah rugi kalau cuman goalnya itu cuma untuk dunia aja. Jadi pasanglah goal untuk mendapatkan pahala sehingga Anda bisa masuk surga dengan mudah karena goal-goal Anda tadi sesuai dengan yang diminta Allah gitu. Ini kan jadi semua amal bergantung niatnya. Setiap orang mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Jadi mindsetnya harus dimulai dari niat yang benar ya, untuk mencapai tujuan yang mulia atau what, dan tujuan akhir adalah masuk surga dengan semua amal kebaikan. Amal kebaikan ini adalah how. Sekarang saya mau sharing ada hadis lain dan saya bikin ini lebih mudah. Jadi kalau plus itu banyak ya, kalau minus itu sedikit. Ada yang nomor satu, dia punya ilmu ya, kemudian dan harta. Ini harta yang sebelah garis ini, X ini harta, Y ini ilmu. Jadi ada orang tipe A, tipe satu, orang golongan satu ini dia ilmunya banyak dan hartanya banyak. Kemudian dia bertakwa kan karena dia ilmunya banyak. Jadi dia itu uh, bersedekah banyak, menyambung silaturahmi, membantu family-familynya yang kurang mampu, ya. Pokoknya dia itu mengetahui hak Allah di dalamnya, artinya apa? Dia haji, umroh. Itu hak Allah ya. Kalau untuk menyambung silaturahmi itu adanya muamalah kepada sesama manusia, familinya, bahkan kepada hewan, bahkan kepada tanaman. Itu apa? Muamalah gitu. Nah, orang ini kedudukannya paling baik di sisi Allah. Tapi orang kedua siapa? Dia nggak punya ilmunya ada tapi nggak punya harta. Dia bercita-cita kalau aku punya harta banyak seperti nomor satu ini, aku akan berbuat seperti dia, gitu loh. Jadi karena sudah pasang niat seperti ini, bersedekah, umroh, haji, amal jariah, menyiapkan akhirat dengan hartanya, orang ini juga dapat pahala seperti orang nomor satu ini maka pahala keduanya sama. Bisa Anda stop kalau misalnya Anda mau baca hadis ini lagi ya. Ketiga, maaf ini mulai mulai sesek nih. Ketiga adalah orang yang diberi harta tapi tidak punya ilmu.
Jadi dia tidak bisa mengatur hartanya, dikeluarkan banyak, pamer sana sini, tidak bertakwa pada Allah, tidak menyambung silaturahmi, artinya tidak beramal pada orang yang miskin, keluarganya yang tidak mampu, tidak mengetahui hak Allah di dalamnya, artinya dia tuh Islam KTP, jadi dia uangnya banyak tapi tidak terpanggil untuk niat haji umroh gitu. Orang ini paling jelek di sisi Allah. Dan keempat adalah orang yang nggak punya harta, nggak punya ilmu, tapi dia berniat seperti nomor tiga. Ini sama-sama mendapatkan dosa. Nah, ilmu di sini, ya, kalau Anda perhatikan, ini dunia diberikan ke empat orang. Nabi Muhammad nggak bilang dunia diberikan pada empat golongan muslim. Jadi di ilmu di sini, kalau disebutkan tentang hak Allah, itu adalah orang-orang yang beriman. Tapi kalau kita pelajari bukunya Rich Dad Poor Dad, itu kemudian buku-buku finance, itu orang-orang yang berilmu di sini adalah orang-orang yang ngerti financial education. Jadi dia tahu cara ngatur hartanya. Ya, itu. Jadi bisa diterapkan untuk dunia dan akhirat. Sebab orang-orang yang cerdas, yang bisa punya ilmu finance, dia tidak sembarangan berobrolan sama hartanya. Dia tahu, oh, hartanya itu untuk apa, untuk kebutuhan, kemudian sisanya dia investkan atau dia buat bisnis. Oh ya, saya minta maaf sebelumnya, saya sempat bikin video tentang ini, tentang kuadran, cash flow kuadran. Maaf ya, sudah banyak yang lihat, mungkin Anda cari nggak ada lagi. Nggak sengaja saya ke delete gitu. Waktu saya berusaha mengganti thumbnailnya, ke delete, nggak sengaja. Saya insya Allah akan share lagi next time dengan contoh-contoh nyatanya. Jadi itu waktu itu saya cuman short aja videonya, mungkin 17 menit kalau nggak salah ya, saya lupa. Saya cuma share cepat-cepatan aja bahwa ada empat sumber rezeki. Dari E itu employee, orang yang apa namanya, yang kerja dengan orang lain. B itu business owner, S itu self employed, dan I itu investor. Nanti besok saya share ya. Jadi itu mengingatkan saya dengan ini semua, tapi beda ada bedanya, tapi sama-sama kuadrannya gitu. Jadi, jika ingin merubah keadaan itu adalah buat Anda. Mulailah dari kita sendiri dengan how, dengan niat yang benar. Why? Karena di surat Ar-Rod ayat 11 disebutkan Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan mereka sendiri gitu. Jadi pasang niatnya why-nya itu usaha untuk memperbaiki diri, dan tawakal itu adalah what-nya, dan kemudian how-nya itu how-nya, dan goal-nya itu adalah ke akhirat ya. Nah, ini adalah doa yang sering saya ulang-ulang, terutama ketika saya jatuh waktu itu. Ya, saya di ghosting teman itu, Allah ngasih saya jawaban, ini doa sangat-sangat indah. Saya sarankan Anda baca sering-sering ya. Dan ternyata ketika saya shot lagi untuk bikin webinar ini, saya sempat temukan ternyata doa ini itu salah satu doa untuk menghilangkan keluar dari hutang ternyata. Saya sendiri nggak tahu waktu itu. Tapi isinya indah sekali. Jadi keadaan kita tuh bisa dirubah-rubah. Makanya jangan pernah sombong. Jangan pernah meremehkan orang. Kalau di atas itu bersyukurlah, kalau di bawah itu bersabarlah. Kalau di atas jangan bersyukur, kalau di bawah bersabar. Kalau di atas itu jangan sombong dan jangan menghina orang. Kalau di bawah itu jangan iri. Itu. Nah, ini konsep macam rezeki ya. Rezeki itu bukan cuma uang, bukan jabatan aja. Tapi rezeki itu ternyata banyak. Ibaratnya setiap manusia itu rezekinya beda-beda. Ini seperti inilah di lab ya. Warnanya beda-beda, kuantitinya beda-beda, volumenya. Jadi bisa aja Anda misalnya materi Anda segini, ilmu Anda segini. Jadi ada orang yang pintar sekali tapi materinya sedikit, ada kan? Ada juga yang kesehatannya segini, waktunya mungkin sedikit, mungkin. Kemudian karena dia sibuk sekali ya, kerja, akhirnya dia tidak ada waktu untuk dirinya sendiri, bahkan untuk keluarganya, gitu kan. Hubungannya itu mungkin bagus, ada orang bagus hubungannya, ada yang enggak, gitu. Semua itu naik turun ya, enggak konstan.
Jadi ini contoh-contohnya. Jadi ada rezeki bentuk materi, itu misalnya harta, jabatan, tahta, ilmu, kesehatan, waktu, hubungan. Kita punya keluarga baik, orang tua, anak, pasangan, tetangga yang baik atau buruk ya. Karena ada kan di apa namanya ini, harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tapi amal saleh yang kekal lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu. Ya, ada banyak orang tertipu, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Jadi makanya ilmu, kesehatan dan waktu itu kenikmatan. Kemudian keamanan dan ketakutan, ya, pertolongan dan dukungan, pahala dan barokah, kebahagiaan. Juga saya lupa nggak taruh di sini. Ada di Quran disebutkan bahwa anak-anak dan istri dan anakmu itu bisa menjadi musuh bagimu. Itu berarti dalam hal ini dia itu kurang apa rezekinya dalam bentuk hubungan berkurang gitu. Ada juga keluarganya harmonis tapi ternyata tetangganya jahat atau mertuanya jahat atau bahkan orang tuanya abusive. Ada yang kayak gitu. Jadi kita nggak bisa iri sama orang kalau tahu konsep rezeki ini. Kita jadi sadar, oh mungkin rezekiku yang bidang ini segini, tapi Allah nanti akan kasih yang lebih banyak gitu. Nah, di langit itu terdapat sebab-sebab rezekimu yang terdapat pula apa yang dijanjikan padamu. Itu di Az-Zariyat ayat 22. Jadi, untuk membuka pintu rezeki di langit, itu kita harus membersihkan diri hidup kita dari hal-hal yang haram. Kan ada hadisnya ya, ada orang yang berdoa, dia musafir. Musafir itu kan doanya makbul. Sudah musafir, dia udah berdoanya serius dengan tangan diangkat ya. Kemudian doanya dengan nama-nama Allah yang terindah, tapi nggak dikabulkan sama Allah karena apa? Karena hidupnya dari halal yang haram, ya. Ketika kita jatuh bersabar dan minta ampun pada Allah dan belajar memperbaiki diri. Ketika hidup membaik, jangan sombong, banyak amal sodako, zakat, muliakan orang tua, jangan keliling dunia dulu sebelum haji dan umrah dulu. Tegakkan apa niatnya? Allah itu didulukan ya. Nah, ini saya bahas tentang keadaan di Indonesia terakhir-terakhir ini. Makanya saya bikin webinar. Indonesia terkenal sebagai negara paling baik ya, nomor 2 di dunia katanya 2024 kemarin indeksnya. Ya, tapi ini yang terjadi. Katanya gelap. Sekarang gimana keadaannya saya kurang tahu. Anda bisa tulis di komen. Apakah membaik ataukah masih sama aja? Lah, kemudian saya nemukan ini sampai ada anunya di Kompas TV, ya di Metro Siang ya. Dan kemudian ada ini, ada apa namanya? Ada yang 50% itu setuju untuk kabur aja dulu. Kemudian negara yang disarankan dan tidak disarankan untuk kabur aja dulu, ternyata yang tidak disarankan adalah Kanada. Nah, yang saya heran itu loh, kenapa nggak diomongkan? Ini kok lucu ya? Disarankan untuk kabur aja dulu ke Indonesia. Katanya kabur ke luar negeri kok kalau Indonesia. Ya mungkin maksudnya sesama inilah, mungkin sesama desa ke kota atau ke pulau lain mungkin ya. Ya. Tapi Kanada ini nomor terakhir itu tidak disarankan kabur aja dulu. Saya pikir itu karena weathernya, kalau dingin dingin banget. Tapi saya jelaskan di video lainnya ya benefitnya kenapa sebaiknya Anda pindah ke Kanada karena kebetulan imigrasinya sudah terbuka luas buat semua orang sekarang. Mumpung ya, maaf ini sudah mulai sesak nafas ini. Nah, bumi Allah itu luas. Jadi untuk cari rezeki halal thayyiban, yang penting itu mindsetnya benar dan bagus. Berarti saya kasih tahu. Siapa yang berhijrah di jalan Allah, dia akan mendapatkan bumi ini banyak tempat yang banyak dan rezekinya luas. Dan barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk berhijrah karena Allah dan Rasulnya, kemudian dia mati, sesungguhnya pahala amalannya telah sampai kepada Allah dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Artinya apa? Kalau Indonesia gelap, coba aja ke negara lain. Kalau misalnya di desa itu gelap, ya coba ke kota. Kalau misalnya di Jawa gelap, coba ke Sumatera, ke Kalimantan, ke Sulawesi gitu. Nah, nah jalan hidup itu nggak selalu lurus. Banyak ujian dan tantangan, apalagi di negara lain. Ibaratnya itu seperti stock market. Hidup saya juga seperti ini. Terus terang aja, bisa-bisa saya tunjukkan di video lain insya Allah.
Dan jangan lupa Allah itu selalu menguji kita dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Sampaikan berita gembira kepada orang yang sabar. Sabar itu nggak pasif, saya berkali-kali bilang. Sabar itu nggak cuman, oh ya, saya nerima saya sakit. Ya enggak, kita harus usaha berobat. Sabar itu nggak cuman, oke, mungkin rezeki saya nggak banyak, saya jadi miskin. Ya enggak, Anda harus berusaha untuk cari kerja lebih baik, cari rezeki jalan-jalan cara lain. Kalau enggak ikut orang, ya ciptakan lapangan kerja sendiri dengan bisnis. Di Indonesia tuh saya ceritakan di video satunya. Di Indonesia tuh kalau Anda kepingin sukses jangan ikut kerja orang lain. Maksudnya jangan kerja ikut orang lain maksudnya. Tapi bukalah bisnis sendiri karena peraturannya nggak ketat. Kalau di sini atau di negara-negara lain itu peraturannya ketat sekali. Untuk buka restoran aja ada syarat-syaratnya. Ada apa namanya? Ada orang yang ngecek gitu, bersih enggaknya, tempatnya di mana, apakah di daerah yang untuk restoran atau tidak. Itu peraturannya jelimet gitu. Tapi di Indonesia Anda punya buka garasi bisa, jual di depan rumah bisa, di pinggir jalan bisa, bahkan pinggir kuburan pun ya laris loh. Ada video yang buka warung pinggir kuburan ya laris. Itulah, jadi kalau saran saya jangan tergiur ke luar negeri dulu, usaha dulu di dalam negeri. Kalau nggak bisa kerja ikut orang ya nggak apa-apa, Anda buka usaha, nanti pelan-pelan Anda kumpulkan uang. Kalau Anda merasa bisnis saja Anda juga stagnan, nggak maju-maju, Anda kumpulkan uang, sebagian untuk keluarga, sebagian Anda kumpulkan uang untuk ke luar negeri. Karena untuk ke luar negeri juga butuh biaya, bukan cuma tiket aja, biaya visa, proof of fund. Jadi untuk mendapat visa Anda harus punya 6 bulan bukti, 6 bulan uang Anda ada, tidak diutak-atik. Dan sudah saya jelaskan di banyak video berapa uang yang harus Anda sediakan di bank Anda selama 6 bulan. Itu jangan diutak-atik gitu. Belum lagi nanti biayanya biometrik, foto dan sebagainya, belum nanti ke sini akomodasinya dan sebagainya. Maaf ya pelan-pelan saya pelan-pelan ngomongnya ya. Kalau nggak gitu nggak bisa nafas. Sambil doakan ya, saya bisa cepat sembuh ya. Nah, ini ada chart yang bagus sekali ya, dapat dari sini. Oke, apa yang bisa kita kontrol dan apa yang tidak bisa. Yang bisa kita kontrol adalah batas-batas kita, pikiran kita, dan perbuatan kita, goal kita, cita-cita kita. Kita memberikan energi pada urusan apa? Bagaimana saya bicara tentang diri saya sendiri? Apakah saya memuji diri saya sendiri? Apakah saya kehilangan rasa percaya diri? Bagaimana saya menghadapi challenge, ujian hidup? Itu semua bisa dikontrol. Kemudian, di luar kontrol kita, itu kita nggak bisa merubah masa lalu, atau kita nggak bisa menentukan masa depan kita, kecuali dengan seizin Allah. Kita cuma bisa berusaha. Apa yang sudah ditentukan Allah kita nggak tahu, apa yang sudah terjadi nggak bisa kita rubah. Kemudian kita nggak bisa merubah actionnya orang lain. Jadi kalau Anda lihat para koruptor, kita nggak bisa merubah mereka kok. Kok bisa ya setega itu korupsi sampai triliunan? Kok bisa ya? Apa nggak takut dituntut orang se-Indonesia? Kok ya Allah, saya sendiri ngeri waktu dengerin berita itu. Tanggung jawabnya tuh nanti di hari kiamat itu saat hisab dituntut orang se-Indonesia loh, ya Allah, dan anak cucunya loh, karena pengaruh loh itu. Ngeri ya. Kemudian opini orang lain. Jadi Anda nggak bisa mengontrol orang lain suka sama Anda atau tidak. Walaupun Anda itu, ibaratnya Anda itu orang alim, ya, pasti ada yang nggak suka. Anda orang pinter, pasti ada yang nggak suka. Bahkan mungkin niat saya baik, pasti ada orang yang nggak suka. Jadi saya nggak bisa mengontrol opini orang lain. Kemudian apa yang terjadi di sekitar saya, di sekitar kita, ada
paceklik, ada tornado, ada korupsi banyak di kanan kiri, ada kebanjiran ya, atau berita-berita perang dan sebagainya ya, ada misalnya bahkan PHK. Kita nggak bisa merubah itu, kita bisa cuma mengontrol bagaimana kita menghadapi challenge-nya. Apa yang terjadi di sekitar kita itu ujian buat kita, bagaimana kita menghadapinya. Apa yang dikatakan orang tentang kita harus tahu menghadapinya dengan bicara yang bagus-bagus pada diri kita sendiri. Jangan gampang down. Kalau dibully orang, katakan pada diri Anda sendiri, enggak, saya punya kelebihan kok. Gitu. Oke? Kemudian apalagi, apa yang dipikir orang tentang saya, opinion of other hampir sama ya. Apa yang pikir orang tentang saya dan opininya mereka. Mungkin opininya mereka itu maksudnya gini. Anda berkata, saya ingin ke Kanada atau ke negara lain. Opini mereka, jangan ke Kanada. Kamu di sini aja. Cari kerja di sini. Jadi, itu opini mereka. Tapi Anda sendiri sudah tahu kan? Apakah betul di situ di Indonesia itu bagus buat Anda? Kalau Anda istiqoroh sudah usaha untuk cari informasi sana sini, Anda pengen kok Anda sudah istiqoroh, sudah usaha sana sini, kemudian Anda merasa ternyata di Kanada atau di negara lain lebih bagus, atau Anda dari desa, Anda pengen ke kota, ya sudah, lakukan aja. Orang bisa punya opini berbeda dengan Anda nggak bisa merubah opini mereka. Kemudian the outcome of my efforts. Apa hasil dari usaha kita? Kita nggak bisa. Walaupun Anda kerja keras, tapi kalau pada akhirnya rezeki Anda seret ya seret gitu. Yang Anda bisa adalah bagaimana menghandle challenge itu, bagaimana mengatur keuangannya gitu. Kemudian how other take care of themselves itu bukan urusan kita. Ada orang yang suicide, bunuh diri, ya kita nggak bisa inilah, nggak bisa nggak bisa merubah mereka ya gitu. Ada orang yang cuman dandan aja tapi nggak mikirin anaknya, ya sudah nggak bisa lah, nggak bisa kita atur lah ya, nggak bisa kita rubah gitu. Nah, ini saya sering bicara ke orang-orang, terutama anak-anak saya sendiri, bahwa orang sudah kuliah jauh-jauh, kemudian nasibnya ada macam-macam. Ada yang nggak kerja karena dia harus nikah jadi ibu rumah tangga. Ada yang nggak bisa dapat kerja, akhirnya dia buka bisnis. Seperti yang saya cerita di cash flow kuadran. Ada yang lulus S1 bisa langsung kerja sesuai diploma atau kerja dengan jalur baru. Ada yang melanjutkan S2, S3, atau setelah S2 baru kerja dan seterusnya. Nah, menurut statistik, ini saya tahu sejak saya di Kanada, saya akan ikut kursus khusus pencari kerja. Ternyata menurut statistik 80% pencari kerja biasanya bekerja di jalur baru. Ini kenapa Anda lihat dari sini ya. Kita kadang-kadang goalnya kita ke sini, tapi namanya hidup itu zigzag ya. Kita kadang ke sini, kadang ke sini, kadang ke sini, kadang akhirnya tuh kita nggak lurus hidup itu, gitu loh. Kadang pintu rezeki nggak langsung terbuka karena kita harus usaha menghadapi berbagai rintangan dan tantangan gitu. Nah, ini juga pesan saya, terutama buat adik-adik yang masih muda. Kalian harus pintar-pintar memfilter. Karena perumpamaan teman yang baik dan teman yang buruk itu seperti penjual wangi dan pandai besi. Ini katanya Nabi Muhammad SAW. Penjual minyak wangi, kamu bisa mendapatkan wangi darinya, atau kamu bisa membeli minyak wangi darinya. Sedangkan pandai besi, jika kamu tidak terkena api darinya, kamu bisa mencium bau yang tidak enak. Kalau nggak salah ada hadis lain, bukan pandai besi, tapi penjual ikan. Gitu. Jadi apa? Anda harus bisa memfilter siapa teman-teman terdekat Anda, atau bahkan maaf, keluarga kadang-kadang itu nggak mendorong, malah bikin down. Itu saya sempat menerjemahkan video bagus dari buku Who Moved My Cheese. Coba Anda cari di salah satu video saya. Memang terjemahnya agak panjang karena pakai suara. Waktu itu saya belum menemukan app untuk mengetik, jadi saya terjemahkan pakai suara. Maklum ya,
Ini saya masih belajar waktu itu ya. Ya, saya masih belajar sampai sekarang. Intinya apa? Intinya teman itu tergantung. Kalau teman itu membuat Anda positive thinking, Anda bisa mencapai goal dengan cepat. Kemudian entertainment itu juga harus ya, dibatasi juga karena bisa sosial media juga. Karena kadang-kadang dari tiga hal utama ini ada banyak hal, tapi ada tiga hal utama ini menghalangi Anda untuk mencapai goal Anda. Nah, ini ada dua macam teman. Ada abundance thinker dan scarcity thinker. Makanya saya bikin kecil, ada satu yang besar. Ada teman yang dia berpikir rezeki itu banyak kok. Jadi berpikirnya luas. Apapun yang dia lakukan untuk keluarganya pasti ada rezeki, ada di mana-mana. Di diri saya sendiri, saya bersyukur Allah memberi saya mata, telinga, hidung, badan yang sehat, itu rezeki. Keluarga saya, orang-orang sekitar saya, bahkan negara saya, bahkan dunia, dia bersyukur. Orang yang tidak bersyukur itu scarcity thinker. Sampai-sampai dia tidak percaya lagi dengan dunia, akhirnya bunuh diri. Nah, carilah orang yang abundance thinker. Karena kamu kalau bicara dengan orang kayak gini, kamu semangat. Anda bisa semangat hidup, semangat memperbaiki diri. Kalau Anda kepingin ke luar negeri, Anda sudah memutuskan, enggak, saya tidak mau di Indonesia lagi, lebih baik ke luar negeri, coba deh perhatikan ya. Kalau Anda ngomong dengan orang yang scarcity thinker, seperti bilang tadi, dia akan bilang, ah kamu tuh siapa sih? Sudahlah di keluarga aja. Sudahlah di sini aja, kan sudah kenal sama teman-teman, apalagi teman-teman dekat Anda. Dan nanti aku nggak ketemu lagi sama kamu. Udah di negara kita lagi. Buat apa dunia ini banyak perang, banyak masalah gitu. Itu scarcity thinker. Tapi kalau Anda ketemu dengan orang tepat yang abundance thinker, semangatnya luar biasa. Nah, untuk mencari dream job, saya sarankan Anda mencari purpose. Purpose itu why-nya tadi. Purpose Anda itu apa? Purpose Anda di sini, di tengah. Kalau Anda mengerjakan punya purpose, Anda suka sesuatu sesuai dengan purpose, kemudian punya strength, kekuatan Anda, kelebihan Anda sesuai dengan purpose, kemudian Anda tahu apa yang dibutuhkan oleh dunia, maksudnya tuh dibutuhkan oleh pasar, kalau Anda bisnis, ataukah pekerjaan, misalnya apa dibutuhkan bos atau perusahaan tempat Anda bekerja. Akhirnya Anda memadukan semua ini, akhirnya Anda mendapatkan uang, apakah ini dari gaji ataukah dari bisnis gitu. Jadi kalau ini perpaduan antara what the world needs and what I love, apa yang dibutuhkan dan apa yang saya suka, Anda punya misi di situ. Kalau Anda um, sesuai dengan kehebatan Anda dan apa yang Anda suka, itu Anda punya passion. Kerja Anda itu seperti karir Anda itu seperti passion, jadi nggak kerasa cepat capek. Kemudian what I get paid for itu profession, jadi Anda punya skill ya, dan itu Anda dibayar, itu profession. Kalau Anda tahu ada yang dibutuhkan dunia, tapi Anda dapat rezeki dari situ, itu vocation. Misalnya Anda suka menolong orang dan Anda kepingin membantu orang banyak, dan orang banyak itu anak yatim, orang miskin, itu membutuhkan Anda dan Anda suka, itu jadi misinya Anda. Maaf, masak itu ini karena keahlian ya. Tapi kalau masak dia suka, dia punya keahlian ya, dan dibutuhkan, ya Anda dapat rezeki di situ. Jadi Anda bisa melakukan ini, Anda bisa stop, Anda bisa screenshot ya, kemudian Anda pegang. Jadi coba, kalau Anda tidak bisa kerja, Anda lulusan A tapi nggak bisa kerja, coba cari apa yang Anda suka, apa kelebihan Anda, kemudian apa dibutuhkan di luar sana, ambil ini, nanti Anda akan dapat rezekinya dari situ. Apakah Anda ganti karir? Karena saya waktu itu ganti karir, dokter hewan,
untuk apa namanya jadi administrasi rumah sakit, ganti karir. Bedanya jauh kan, nggak kepake lagi dokter hewan. Tapi karena saya perpadukan ini semua, akhirnya saya dapat pekerjaan dan saya dapat rezeki dari situ. Anda juga gitu. Jadi jangan terlalu kaku. Oh, saya jurusannya saya kuliah jauh-jauh, bayarnya mahal, habisnya udah banyak, waktunya sudah terbuang banyak. Tapi kok nggak dapat kerjaan di A, mungkin rezeki Anda di B. Coba dilihat gitu. Mungkin rezeki Anda nggak kerja bidang itu, tapi bidang lain yang ada mirip-miripnya kalau ada perpaduan ini. Seperti saya, yang saya ambil miripnya itu apa? Ini, saya suka komputer. Saya juga punya computer skill, ada bahasa Prancis ya, itu yang pakai itu. Kemudian juga bisnis juga ya. Kemudian kalau self employed mungkin Anda suka masak. Anda bikin catering sendiri, pesanan, bikin kue-kue atau jahit itu kan. Akhirnya Anda dapat rezeki dari situ kan. Ini adalah hal yang skill set yang sering dibutuhkan di perusahaan, terutama jika Anda ingin bekerja ikut perusahaan. Ada butuh communication skill, interpersonal skill, leadership skill. Kalau Anda kerja kan nggak kepingin stagnan. Anda kepingin naik kan jadi supervisor, jadi manager. Creativity, problem solving skills, dan organizational skill. Ini yang paling umum. Ada banyak skill lainnya, tapi ini yang paling umum. Ini juga Anda harus mengenali bakat Anda di mana, karena menurut teorinya Howard Gardner, multiple intelligence itu orang itu intelijensianya itu kecerdasannya itu beda-beda, bakatnya beda-beda. Ada yang visual spatial, ada yang linguistic verbal, interpersonal, intrapersonal, naturalistic, bodily kinesthetic, musical, logical, mathematical. Nah, sekarang ini adalah komponen of cognitive ability. Kognitif jadi secara otak ya. Ini yang dibutuhkan dan bisa dikembangkan. Jadi Anda butuh memorinya, visual spatial skill, problem solving, executive function, language, bahasa, attention. Jadi ini bisa dipelajari, dikembangkan karena otak itu selalu berkembang. Katanya dulu teorinya otak itu berhenti berkembang umur 20. Ternyata tidak. Neuron itu kalau kita pakai terus, dia itu tambah kuat seperti otot. Nah, em, semua itu akan kita pertanggungjawabkan di depan Allah ya. Jadi saran saya jalani hidup mencari ridho Allah. Karena ada hadis Rasulullah, Rasul itu menggambar sebuah garis di tanah. Seperti gini. Ini jalan hidup seseorang. Kemudian beliau menggambar beberapa garis kecil di sampingnya. Garis kecil kanan kiri gini ya. Ini adalah hal-hal yang menghalangi jalan hidup. Kemudian beliau melanjutkan, jika seseorang melewati jalan utama di sini dan menghindari gangguan dari sisi, maka ia akan selamat. Tapi jika ia mengikuti gangguan-gangguan itu, maka ia akan tersesat. Karena kita lahir setelah mati, kita kan ingin masuk surga. Nah, sebelum masuk surga itu kan ada sirat. Nah, ini di sini Kak neraka. Jangan sampai kita tergoda oleh kanan kiri yang akhirnya ketika kita mau masuk surga itu kita cuci dulu di neraka untuk mencuci dosa-dosa kita. Allah naudzubillah min dzalik. Semoga kita selamat ya dunia akhirat ya. Dan ini kesimpulannya ya. Jadi kalau ingin hidup Anda barokah, letakkan iman dan amal soleh sebagai why ya. Lalu maaf, iman itu sebagai why, niatnya tadi, amal soleh itu sebagai how. Untuk mencapai goal kamu yang kamu inginkan, what? Goal yang terakhir apa tadi? Masuk surga. Dan sekali lagi, cobalah mencari goal yang bermanfaat untuk orang banyak. Karena siapa yang memberi manfaat kepada orang lain, ia akan memperoleh manfaat yang lebih besar dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Semoga itu juga yang saya dapat. Dan sebaik-baik manusia adalah yang paling baik, paling bermanfaat bagi orang lain. Jadi kalau Anda ingin punya goal, jangan cuman ini aku, keluargaku, anakku, istriku, jangan. Anda punya goal. Misalnya, saya sempat cerita di video sebelumnya, negara-negara non-muslim itu kalau haji itu bisa langsung berangkat, terutama di Kanada. Kalau lainnya saya kurang tahu, tapi yang jelas kita bisa langsung berangkat, ada uang langsung berangkat. Kalau di Indonesia kan puluhan tahun.
Kenapa nggak berubah niat Anda begini? Ya Allah, saya percaya pekerjaan yang baik di negara lain, di Kanada, di Inggris atau di mana, Australia atau di mana, yang dengan uangnya yang banyak itu, saya bisa cepat naik haji. Saya bisa bawa anak istri saya umroh. Saya bisa mengumrohkan orang tua saya yang sudah tua atau menghajikan orang tua saya. Saya bisa ambil jariah yang banyak. Saya bisa membangun sekolah atau masjid. Ya, walaupun misalnya nggak bangun 100% lah, minimal kita bisa kirim uang ke ini ke pesantren atau ke masjid yang membutuhkan. Ini uang $1.000 ya kan, untuk ini beli batu bata untuk membangun sumur, pesantren dan sebagainya. Nah itu kan amal jariah. Jadi Anda nggak cuma dapat dunia aja, tapi ada dapat akhirat gitu. Jadi iman dan amal soleh itu taruh di tengah. Kemudian Anda harus punya motivasi yang benar. Selain niatnya betul di sini, Anda punya motivasi yang benar. Dan kerja keras terus, jangan give up ya, apapun yang terjadi. Kemudian dedikasikan untuk Allah. Ya Allah, hidup matiku untukmu. Apa yang aku lakukan di kantor, di sekolah, itu untukmu, di keluarga untukmu gitu ya. Kemudian bisa beradaptasi. Jadi kalau Allah uji, kita down di bawah, kita beradaptasi. Oh, mungkin saya salahnya di sini nggak ngurus uang. Jadi mulai sekarang saya harus ngurus uang dengan baik ketika down itu. Jadi jangan mengambur-amburkan uang gitu. Ya, atau kalau Anda di atas, itu Anda tidak sombong gitu loh. Kemudian passion, kesabaran. Dan kesabaran itu gak pasif, cari jalan keluar dari seluruh masalah. Dan humility, kalau sudah di atas, Anda humility itu tawadu. Anda tidak sombong, ya, tidak ujub, dan tidak juga sombong pamer, merasa diri hebat dan sebagainya. Tapi humble gitu. Tapi kalau di Anda patience, Anda sabar kalau di bawah. Kalau di atas sama Anda humility, itu yang penting. Oke, terima kasih sudah menonton. Semoga berguna apa yang saya sampaikan. Semoga memotivasi Anda untuk beramal dan berniat dengan baik, beramal dengan baik, dan meletakkan niat Anda itu dengan baik juga. Apakah Anda tetap di Indonesia ataukah di luar negeri? Oke, makasih dan silakan tonton video-video lainnya. Oke, semoga berguna ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.